Akhirnya nyampe juga di Autolu Kebayoran. Terima kasih Brem udah bawain mobilnya. Udah lama nggak ketemu. Iya. Karena 1 dan 2 hal. Jadi gue baru ketemu berapa setelah seminggu cuti ya gak? Sekarang hari pertama gue masuk kantor gue langsung penasaran banget nih Brem nih. Mau ngurusin si Jenny. Sebenarnya Jenny ini sudah tertunda lama. Harusnya ini ada di showcase. Tapi karena kemarin teman kita Mas Jason yang gue beli interior belum sampai, ada beberapa parts interior dari si Jenny ini belum nyampe, akhirnya Jenny ini batal buat tampil di lobbynya Eli Showcase gitu. Ya gak? Nah tapi nggak apa-apa Brem, sekalian aja mau gue rapihin. Kalau kemarin kita datang ke Autolu Kebayoran itu buat ngecat, kan kemarin Dana juga udah ngomong, yang mobil ngecat tuh paling penting tuh karet kaca, iya gak? Gue masih yang kayak, tapi sayang mahal gini macam. Setelah gue pakai, mulai nggak betah. Mulai banyak orang yang bertanya kayak, karet kaca nggak diganti ya Mas ya? Nggak gatel. Si betah tuh. Iya, akhirnya gue sekarang kesini buat pasang karet kaca, ya kan? Sama, gue ngeliat, kalau lu lihat nih spion Jenny ini kan kecil banget Brem. Spoon-spoonan, sendok-sendokan. Agak susah juga ngeliatnya ya kan? Ya, jadi karena mobilnya akan gue bikin seperti standar, jadi kayaknya bijak kalau spionnya gue ganti. Biar lebih nyaman juga ya? Bener, biar lebih nyaman sama biar bisa lebih, kan kita kan akan ada road trip, beberapa road trip lagi nih Brem nih. Nah, gue ingin mengandalkan si mobil ini nih, gitu. Biar, tapi gini Brem, kenapa balik lagi ke Autoluk? Selain kalau mobil ini adalah ngecatnya di Autoluk, di Autoluk itu punya sistem yang formula supaya agar mobilnya ini nggak belang. Iya, betul. Ya kan? Jadi lu nggak usah takut kalau lu datang ke Autoluk, apa lu ngecat di Autoluk, nggak akan belang. Jadi sekarang gue bawa ke sini, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Dana, kenapa bisa nggak belang? Karena sebelumnya di video yang sebelumnya kita udah bahas. Jadi gue bawa ke sini, jadi enak, mobilnya nggak akan belang. Sama ngelihat interior EG 9 yang dari Genio ini, apa sih bedanya sama yang lokalnya? Kenapa sih bisa mahal ya? Iya, sebenarnya tapi masih masuk akal dibanding si EG6-nya. Kalau ngomongin EG6-nya, wow. Tapi ya lumayan lah untuk si harga interior full untuk mobil ini kalau di-convert ke EG9 ataupun biasa dibilangnya EG9 atau si Genio JDM. Bilap ya. Oke? Makanya nanti kita akan ngobrol sama Mas Dana dulu untuk ngecat dan pemasangan karetnya itu apa aja sih yang perlu dilakuin, sama nanti kita akan lihat masalah si interior yang akan dipasang di mobil Genio ini. Makanya jangan lama, lihat dulu videonya. Nah ini dia nih interiornya si EG9. Lo bisa lihat ini ada hard case-nya. Ini tuh ada tempat penyimpanan yang kalau lo ngelihat di Genio itu standarnya tuh cuman armrest doang, bisa ditarik dari jok. Kalau ini hard case teman-teman, menjadikan joknya jadi kayak 2+2. Ada sayapnya sebelah sini ya kan. Ini sih yang paling menarik kenapa gue pengen banget pakai interior si EG9. Sama kalau ini si konsol tengah. Konsol tengahnya itu kenapa panjang? Jadi memisahkan dari kaki penumpang belakang kanan kirinya. Jadi ini kan panjang gitu. Nah, ini jok depannya. Jok depannya ada satu lagi, belum turunin, kayak ribet banget turunin dua-duanya. Nah, ini yang gue bilang. Ini joknya kan semi bakat, ini sayapnya gede, ini sayap bawahnya juga gede. Ini yang bedain jok standar Estilo sama Estilo atau Genio sama si EG-nya. Nah, ini yang tadi gue bilang headrest-nya. Headrest-nya kayak gini nih, teman-teman. Ini juga headrest-nya bolong. Enggak headrest yang samping sama kayak yang gue di EG4. Gitu. Ini sih yang gue suka sih. Banyak banget kompartemen-kompartemen, ada cup holder, ada segala macam. Juga ada. Tuh, ya. Jadi sih ini sip banget sih. Belakangnya sih gue suka banget sih. Door trimnya ada di atas, nanti kita lihat lagi. Door trimnya tuh sama bahannya kayak gini. Kalau kita ngomongnya bahannya batik. Tapi kemarin si ininya gue nggak dapet yang batik, nggak apa-apa. Jadi bahannya tuh sama kayak bahan sampingnya si EG9-nya gitu. Kondisinya pun masih sangat bagus menurut gue. Untuk mobil interior yang tahun 90-an, kondisinya masih oke banget lah gitu. Jadi memang konsep dari mobil ini sendiri, gue pengennya bikinnya mirip kayak mobil gue Estilo yang putih. Jadi karena istri gue bilangnya, pengen dong mobil yang agak enakan gitu, interiornya kayak gue pakein jok ini. Makanya nggak akan gue pakein Recaro, teman-teman. Recaro yang dari mobil putih akan gue anggurin dulu aja. Jadi gue pakai si interior nih. Cakep ya? Gue suka banget sih jok belakangnya. Jok belakangnya cakep banget. Gitu. Jadi sekarang kita lihat ke atas buat ngeliat door trimnya. Door trimnya bahannya kayak gini.
Tadi lihat perbedaannya apaan? Nanti kita lihat ke atas. Oke. Nah, untuk door trim sebenarnya sama, cuman beda bahan tengah. Tapi sebenarnya ada beberapa tipe, gue lupa yang ada twitternya di dalam sini nih, di atas. Tapi yang ini gue nggak dapat twitternya, tapi twitternya tuh bisa dibeli terpisah. Jadi nanti gue udah ngobrol juga sama Mas Dana yang dari Autolook, gue udah ngobrol-ngobrol tuh masalah itu. Ternyata ada yang jual untuk twitternya doang. Ya nanti coba akan gue cicil buat beli interior yang di door trim, nanti akan gue bolongin, terus gue pasangin si twitternya. Kalau bahannya sih sama persis, maksudnya bentuknya sama persis, cuma beda bahan tengahnya doang. Bahan tengahnya menyesuaikan bahan tengah dari si jok depan belakang, teman-teman. Dan ya kalau ngomongin masalah kondisi masih oke lah, nggak ada yang cuma ini kayak gini nih, wajar ya karena penyimpanan tumpuk-tumpuk jadi kayak gini, wajar banget, tapi nggak ada yang sobek. Jadi masih menurut gua kondisi interiornya masih dalam batas yang wajar, 8 10 kali ya gitu. Jadi nanti kita akan lihat saat mobil ini kepasang semua auranya kayak gimana. Harusnya sih beda sama jenis-jenis standar dan nyamannya sih. Gue penasaran banget sih. Kalau lihat dari bentuk joknya sih, kalau gue dulu sempat pakai yang EG6 itu enak banget joknya gitu. Jadi nanti kita akan coba saat di platform mobilnya si Jenny. Sekarang gue lagi sama Mas Dana, owner dari Autolook Kebayoran. Halo, Deng. Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat. Sudah pasti, sudah sehat. Jadi ini udah tertunda lama deh ya? Iya. Ini kita obrolan yang udah tertunda nih. Gara-gara ketumpuk waktu itu, door trim ketinggalan. Jadi ini semua udah datang teman-teman. Kecuali door trim. Dia udah gatal banget. Ayo pasang, door trim belum nyampe nih. Masih ketinggalan di negeri jiran, jauh juga ketinggalan ya kan. Akhirnya kemarin baru sampai. Dikirim langsung ke sini untuk dipasangin di mobil ini. Dan akhirnya gue baru sempat datang main ke Autolook Bayoran buat ngelihat si interiornya, ternyata cakep banget interiornya. Sama ya itu yang tadi gue bilang, gue mau revisi yang harusnya nggak usah direvisi karena udah diingetin sama dia, masalah si karet kaca. Nih kalau lu lihat ya teman-teman ya, ini memang tidak bisa rapi bukan karena bengkelnya nggak rapi, tapi karena salah satu hal yang udah dicopot tuh karet kaca. Memang susah banget ya buat pasang lagi ya. Ya, kalau yang model sebenarnya ada dua macam. Oke. Kayak Kijang, Kijang yang lama, sama G-Class. Oke. Itu bisa dipakai lagi, E30 itu bisa dipakai lagi. Oh, bisa dipakai lagi. Ya, karena kan kalau lo ini kan modelnya pakai sealer. Betul. Nah, sedikit gue mau nambahin, sealer untuk masang kaca. Biasanya ada beberapa bengkel yang pukul rata pakai sealer akuarium. Nah, itu tuh bener tuh. Itu nggak bener ya? Kalau misalnya di dalamnya diisinya ikan, bener. Oh iya bener. Karena sama-sama kaca. Nggak, bukan ke situ. Jadi si bahan dari sealer akuarium itu dia mengandung acid yang lumayan tinggi. Oh. Bisa dikatakan pH-nya nggak sesuai untuk kena ke plat dan cat. Karena tadinya di kaca doang, kalau akuarium nggak ada catnya. Lu jarang loh ada akuarium di cat. Akhirnya ikannya nggak kelihatan. Iya. Itu malah jadi makan plat ya? Dia bisa makan platnya. Oh, nah itu tuh teman-teman, kalau teman-teman mau pasang karet kaca atau segala macam, teman-teman harus lihat dulu bengkelnya sama konfirmasi dulu nih ke bengkelnya pakai sealernya apa. Karena ya tadi kalau bukan untuk automotive purpose ya, itu akan merugikan si platnya. Kayak kemarin nih gue ada satu mobil yang tadi gue cerita sama lo, yang tadinya gue kerok total, ternyata disilen dalamnya. Memang itu gue yang ngomong untuk silen dalamnya, tapi gue juga memang salahnya gue pikir memang automotive purpose silennya. Ternyata bukan automotive purpose. Saat dibongkar mobilnya, itu bolong Jack, platnya. Nggak sisa? Nggak sisa. Kemakan sama silennya utuh. Iya. Silennya utuh. Jadi dia makan si platnya sampai bolong. Itu menurut gue sih fatal tuh. Akhirnya lu mesti ulang lagi. Ulang, kerjaan itu diulang. Gitu loh, itu sih. Jadi karena ini harus dipakein silen, jadi silennya pun nanti dari Autolook harus silen yang sesuai dengan automotive purpose ya. Oh iya. Jadi nanti kita akan bongkar si karet kacanya dibantu sama tim dari Autolook Bayoran. Akan kita ganti karet kaca yang baru. Sama yang menarik itu yang tadi gue bilang, gue mau ganti spion nih. Di sini teman-teman, enaknya di Autolook Bayoran ini ada sistem formula ya Teng. Iya. Ya, yang menjadikan lo tuh sangat amat kecil persentasenya untuk belang, ataupun bisa tingkat kematchingan warnanya bisa berapa persen, Teng? Bisa sekitar 95%. 95%.
Kali 5%-nya itu wajar lah kalau misalnya ngelihat ngesol, tapi nggak akan kelihatan pakai mata. Bener ya, Teng ya? Betul. Betul. Gitu. Jadi nanti spion ini akan gue ganti spion standar bawaan dari si Genio-nya, tapi yang retract nanti kita akan cat sewarna body gitu. Kalau lo ngeliat kan mobil ini nih udah cakep nih. Catnya udah sip ya. Nanti akan ditacap lagi sama tim dari Autolook Kebayoran. Habis itu nanti buat ngeliatin si pemasangan si karet kaca sama si spionnya saat udah jadi. Yang paling penting ini adalah gue mau ganti interior. Juga bisa dibantu sama tim dari Autolook Kebayoran. Ya nggak? Dan asal lo tahu ya, itu gue ngirim nggak pakai ke rumah, langsung ke sini. Langsung ke sini. Yang tadi Rizwan juga udah ngomong, itu interior yang dia ganti, interiornya JDM ya? Iya, benar. Jauh dari Malaysia ya? Iya. Iya, tapi lewat situ dulu tuh, ya kan pengapurnya di sono ya kan. Saat datang kirim ke sini. Tadi gue udah ngeliat interiornya beda banget. Jok depannya itu kalau kita ngeliat ini, kalau lu biasa naik, lu pernah naik ini, Teng, itu tuh punggungnya, itu tuh agak gini. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang menyebabkan kalau lu naik Genio atau naik Estilo dengan jok standar itu agak pegel. Karena bentuknya gini. Nah, si jok ini rata. Dan karena gue beli yang Sear, yang versi EG9-nya, itu udah batik semua segala macam. Dia semi bucket. Iya, gue perhatiin size-nya agak lebih bucket ya, lebih meluk gitu. Kemarin gue di Estilo gue yang putih itu tiang samping. Iya. Ini pakai headrest-nya bolong, kotak, bisa naik turun. Itu masih paling tingginya dengan door trim batik gitu. Jadi, dan yang paling menarik itu adalah jok belakangnya. Jok belakangnya keren sih. Jok belakangnya keren. Jok belakangnya tuh kalau ngeliat kayak 2+2. Iya. Iya kan? Dan alhamdulillahnya bahannya bagus. Gitu. Iya. Jadi gue sekarang mau minta tolong sama teman-teman dari Autolook Kebayoran buat ganti karet kaca, ganti spion, sama kita akan pasangin interiornya pakai interior EG9. Nah, buat teman-teman yang lihat hasilnya gimana sih, Mas? Atau hasilnya gimana sih setelah ganti karet kacanya? Kemana teman-teman lihat dong, karena mobil ini udah beberapa kali keluar dari kantor buat event. Seperti ke Semarang, ke Purwokerto, terus ke MDC juga sering gitu. Nah, tanggal 18 bulan ini itu ada Moring Drivers Club di Mitra Teras lagi, teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran mau ngeliat mobil ini langsung atau mau ngeliat hasil cat dari teman-teman dari Autolook Kebayoran, bisa langsung datang ke Moring Drivers Club hari Sabtu. Kita hari Sabtu bulan ini karena ada 1 dan 2 lain hal, jadi kita majuin jadi hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 di Mitra Teras. Langsung aja datang, ngelihat langsung, bisa intip-intip karena kacanya bening ya kan, bisa ngelihat hasilnya gimana. Kalau tadi Mas Dana bilang 95%, lu datang aja abis itu lu lihat langsung. Dan kalau lu semua yang tertarik buat ngecat, bisa langsung datang ke Autolook Kebayoran. Bener ya? Boleh banget. Atau kayak mau ngesol, terus nggak mau belang, kayak spion gue yang dipasang, bisa langsung datang ke Autolook Kebayoran. Kalau alamatnya di mana, Teng? Alamatnya di Jalan Kebayoran Lama nomor 23A. Daerahnya ya Permata Hijau. Permata Hijau masuknya. Deket banget sama lampu merah Permata Hijau mau ke arah ITS Permata Hijau. Bener ya? Betul. Kalau daerah Kebayoran. Iya. Sebelah kiri. Gitu. Lo ada di Waze, di Google Map? Ada. Itu ada. Langsung aja datang ke sini. Banyak mau mobil. Ini sih bengkelnya super gede ya. Sama yang gue suka dari sini adalah selalu tepat waktu. Gue ngobrol sama gini macam pas. Dan hasil pengerjaannya pun maksimal. Jadi buat teman-teman yang mau ngecat, langsung mampir aja ke Autolook Kebayoran. Ya nanti kita akan lihat jok-joknya kayak gimana, apa bedanya. Terus kalau buat yang penasaran, bisa langsung datang ke Moring Drivers Club tanggal 18 Maret 2023. Gue tunggu ya. Sampai ketemu di Moring Drivers Club tanggal 18 nanti. Oke deh, terima kasih banyak udah Thank you. Bisa nitip interior, nitip segala macam. Jadi yang sekarang yang kemarin lo minta, akhirnya gue sediakan karena menurut gue itu gue yang salah. Jadi buat lo semua yang mau ngecat, jadi lo siapin dulu deh. Siapin dulu karetnya. Karetnya, siapin ya. Jangan kayak gue ya, kerja 2 kali, bodoh gue aja. Oke, nanti kita akan ketemu di Moring Drivers Club dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.